Halo Pak Brahma dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas tanggung jawab sosial perusahaan di bidang aspek sosial. Berikut merupakan nama-nama dari kelompok kami, yang terdiri dari Daniel Aryo, Arif Yuda, Hugo Prasetyo, Brandon Lee, dan Michael Wirawan. CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa sih itu CSR? CSR merupakan konsep dari sebuah perusahaan yang memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan sekitar perusahaan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang terdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. CSR juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan yang terkena dampak. Tujuan dari CSR yang pertama adalah untuk meningkatkan citra perusahaan secara implisit. Yang kedua adalah untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional yang berguna sebagai informasi kepada investor. Lalu bentuk implementasi dari CSR yang pertama adalah untuk konsumen, yaitu yang dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan. Kedua untuk karyawan, yaitu bentuk persamaan hak dan kewajiban antara semua karyawan yang berada dalam perusahaan. Ketiga adalah komunitas dan lingkungan, yaitu bentuk kegiatan kemanusiaan maupun juga lingkungan hidup. Keempat adalah kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan fasilitas perusahaan. Melalui CSR, perusahaan itu tidak semata-mata memprioritaskan tujuannya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, tetapi juga untuk meliputi aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kali ini CSR akan kita bahas dalam aspek sosial. Yang pertama, aspek sosial akan berpengaruh terhadap citra sebuah perusahaan itu sendiri. Kesuksesan perusahaan tidak hanya dilihat dari keberhasilannya menjalankan bisnis, tetapi juga didukung dari keberhasilan program CSR perusahaan itu untuk lingkungan sekitar. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan akan mendapatkan nilai lebih dari masyarakat sekitar untuk mendekatkan produk dari perusahaan itu. Selanjutnya, keberhasilan CSR akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam sudut pandang tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Dengan begitu, CSR merupakan konsep yang sangat membantu untuk keberlangsungan bisnis perusahaan melalui aspek sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Daniel. Dalam CSR, penerapan CSR itu merupakan hal yang penting, dan CSR pun merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk melaksanakannya. Jadi, dalam proses penerapan CSR ini, perusahaan juga dapat mendapatkan keuntungan seperti terbangunnya reputasi yang baik di tengah masyarakat dalam proses pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga dapat membangun image yang baik di tengah masyarakat sehingga citra perusahaan yang di tengah masyarakat itu berkesan oleh masyarakat. Jadi secara nggak langsung masyarakat itu beranggapan bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang bertanggung jawab. Dan proses pelaksanaan CSR ini terus menerus dan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berkelanjutan. Jadi selama perusahaan itu berdiri, sebuah perusahaan pasti ingin berkembang. Sehingga pasti ada saja kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan dampak-dampak negatif bagi masyarakat. Dan contoh penerapan CSR-nya itu seperti memberikan bantuan kepada masyarakat, seperti masyarakat bencana alam, atau bisa memberikan bantuan dalam hal pendidikan, kesehatan, atau masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan. Jadi masyarakat di sini adalah masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar lingkungan perusahaan. Dan orang-orang yang terlibat dalam CSR itu ada masyarakat, karyawan, stakeholder, dan investor. Jadi masyarakat ini terlibat karena merupakan orang yang ditanggung oleh perusahaan, karena masyarakat yang di sini condong masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar lingkungan perusahaan sehingga terkena dampak-dampak yang
dampak-dampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dan karyawan di sini juga membantu proses berjalannya CSR. Jadi proses berjalan CSR-nya itu atau mulusnya berjalannya program CSR itu juga dibantu oleh karyawan. Dan stakeholder pun juga membantu dalam proses pelaksanaan CSR karena dia juga berperan penting dalam mengambil keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan investor ini juga juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan CSR karena investor juga dapat membantu mendanai perusahaan tersebut dalam melaksanakan atau melakukan program CSR-nya. Sehingga program CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Sehingga juga mendapatkan reputasi yang baik bagi investor tersebut dan juga bagi perusahaan tersebut di tengah masyarakat. Baik, masuk ke pembahasan mengenai aspek sosial dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Nah, hal ini sebenarnya didukung oleh negara Indonesia, itu menjadi salah satu negara pendukung konsep CSR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di mana tujuan utamanya dari kedua hal ini adalah memberikan kewajiban kepada perusahaan agar mewujudkan keseimbangan dalam sumber daya alam serta sosial di dalam praktek-praktek program-program tersebut. Menurut Aryawan sendiri, CSR merupakan salah satu tanggung jawab moral yang perlu dilakukan oleh para stakeholder atau masyarakat sekitar mencakup wilayah pengoperasian dengan perusahaannya. Dengan didukung oleh pernyataan oleh Sen bahwa perusahaan memiliki kepentingan sosial yang lebih luas dalam pengoperasiannya dan tidak hanya memikirkan profit semata. Nah, dalam hal ini sendiri dapat dipahami bahwa program CSR ini sangatlah penting untuk dilakukan perusahaan agar kedepannya perusahaan dapat memberikan bentuk pengaruh dan perbedaan yang signifikan bagi kehidupan sosial untuk para masyarakat yang ada di daerah pengoperasian dari perusahaan sendiri. Lalu masuk ke aspek sosial secara spesifik, di mana perusahaan dianggap tidak dapat berdiri sendiri tanpa stakeholder. Stakeholder pun tidak hanya menyangkut eksternal seperti masyarakat, pelanggan atau investor, tapi juga internal seperti karyawan dan yang tergabung dari perusahaan tersebut. Lalu aspek sosial ini merupakan salah satu tanggung jawab yang mampu memberikan citra bagi perusahaan secara langsung, di mana kedekatan perusahaan dengan masyarakat sekitar merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang. Nah, dalam hal ini kenapa disebut merupakan salah satu investasi yang bersifat jangka panjang? Karena hubungan sosial yang baik dengan masyarakat mampu untuk mendukung eksistensi secara lebih luas seperti kaitannya terhadap citra perusahaan, di mana ketika perusahaan melakukan sesuatu guna mendukung masyarakat atau membantu masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dalam hal sosial, maka citra perusahaan akan naik, akan lebih baik ketika dipandang oleh investor dan masyarakat yang bersangkutan di sekitarnya. Hal itu juga akan menjaga nama baik perusahaan untuk beberapa waktu ke depan, seperti itu. Lalu di sini kesimpulannya adalah bahwa aspek sosial dalam keberlangsungan kehidupan perusahaan menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk dilakukan. Karena CSR merupakan konsep yang sangat membantu dalam keberlangsungan perusahaan agar tetap berdiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Karena pada dasarnya adalah kita hidup dalam kehidupan sosial dan perusahaan tidak hanya bisa memikirkan keuntungan dan profit semata, karena pada dasarnya mereka juga hidup pada lingkungan sosial oleh masyarakat, sehingga aspek sosial menjadi satu aspek yang sangat penting untuk diambil oleh perusahaan, sehingga
Program-program yang diciptakan oleh perusahaan mengandung aspek-aspek sosial bagi masyarakat. Untuk contoh kasus yang pertama yaitu Nestle Creating Shared Value. Nah, Nestle Creating Shared Value ini merupakan kegiatan CSR yang dilakukan Nestle untuk memberikan pengaruh terutama aspek sosial. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan pendidikan gizi. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Dan yang keempat, pembangunan fasilitas. Jadi 4 hal tersebut merupakan hal yang diangkat, yang dibantu dari Nestle untuk masyarakat sekitar. Yang pertama, meningkatkan kesehatan. Usaha yang dilakukan oleh Nestle yaitu melakukan sosialisasi program pendidikan gizi dan gaya hidup yang sehat dengan produk-produk Nestle. Lalu yang kedua, kualitas hidup masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh Nestle demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu membudayakan hidup sehat dan bersih dengan membangun kesehatan air. Bekerja sama dengan mitra lain untuk memberikan air bersih ke masyarakat sekitar lainnya. Lalu yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Usaha yang dilakukan oleh Nestle yaitu memproses air limbah hingga menjadi air bersih dan juga membuat biopori untuk warga-warga sekitar yang membutuhkan. Lalu untuk pembangunan fasilitas ini bantuannya secara teknis dan secara keuangan untuk membangun beberapa pedesaan. Lalu juga membantu kesejahteraan kepada para petani dalam segi produksi sehingga Nestle bekerja sama dengan para petani untuk bahan produksinya. Studi kasus kedua yang digunakan oleh kelompok adalah General Electric. General Electric merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri, antara lain financial service, medical imaging, aircraft engine, power generation, dan television programming. Sejak berdiri tahun 1892, kini telah memiliki banyak anak perusahaan yang telah tersebar di hampir 160 negara. General Electric memiliki visi yang mulia, yaitu bertujuan untuk memajukan serta menghidupkan kehidupan banyak orang dengan inovasi-inovasi pembangunan dari 4 segi, yaitu pertama adalah transportasi, sumber daya energi, kesehatan, dan lingkungan. Imagination and Work merupakan bunyi dari visi General Electric. Misi dari General Electric adalah pertama, engine. General Electric menggunakan imajinasi pada pekerjaan untuk pelanggan, orang-orang, dan masyarakat kami. Kedua adalah solve. General Electric membantu menyelesaikan beberapa masalah berat di dunia. Ketiga adalah build. General Electric merupakan suatu kultur berkinerja yang membangun pasar, orang-orang, dan nilai pemegang saham. Keempat adalah lead. General Electric adalah yang memimpin melalui pembelajaran, inklusif, dan perubahan. GE memiliki program di bidang pembangkit listrik yang dinamakan GE Power. GE Power merupakan pemimpin dunia dalam pembangkit listrik untuk membantu konsumen dalam menyalurkan listrik. Industri kelistrikan telah dirubah oleh GE menjadi pembangkit listrik digital, turbin gas terbesar, dan efisien di dunia. Solusi keseimbangan pabrik, peningkatan dan servis, serta perangkat lunak peningkatan data GE. GE menawarkan teknologi yang inovatif serta penawaran digital yang menjadikan daya lebih terjangkau, andal, mudah diakses, serta berkelanjutan. GE merupakan sumber utama dalam pembangkit listrik yang ada di Indonesia juga. Hingga saat ini, GE telah memasang lebih dari 700 unit mesin gas, menyambungkan mesin Jenbacher dan Waukesha yang beroperasi menggunakan bahan bakar gas alam dan non-alam, serta menghasilkan listrik sebesar 500 MW di Indonesia. Produk GE yang sudah terpasang di Indonesia yaitu Heavy Duty Gas Turbine dan Aeroactive Gas Turbine. GE merupakan perusahaan pertama yang menyatukan teknologi tersebut untuk menghasilkan alat berat terbaik serta efisien. Aspek sosial perusahaan General Electric ada pada masyarakatnya. General Electric ingin membantu masyarakat dengan teknologi yang dihasilkan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Serta GE juga berencana untuk membantu dalam penyaluran listrik ke berbagai daerah di Indonesia yang belum mendapati listrik. Kawasan Tambak Lorok merupakan satu-satunya daerah yang menggunakan teknologi terbaru dari GE, yaitu turbin gas HA. Teknologi 9HA GE Power terpilih sebagai teknologi yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga gas di Jawa 1 sebesar 1.760 MW di Indonesia.
Selain itu, GE memiliki perjanjian dengan PT Pembangkitan Jawa Bali yang merupakan anak perusahaan dari PT PLN. Perjanjian tersebut berisi mengenai rancangan 2 Remote Engineering, Monitoring, Diagnostic, dan Optimization Center di Surabaya.